Pengalaman yang menyakitkan itu melihat pohon alpukat saya mati, Mas. Iya. Kalau rekor terbanyak dalam satu pohon itu berapa buah? Banyak, Mas, itu ada yang lebih dari 100 sampai saya takut sampai saya lepas semua itu, Mas. Banyak, Mas. Itu banyak, iya, banyak. Karena saya lagi kerja, Mas, ya, yang nanganin di sini sama Simbah sama istri saya, terus ada satu lagi temen. Waktu itu dijual harga 25, Mas. Per satu. Kadang iya kan, per 1 kilonya, Mas, ya. Kalau saya gini ya, Mas, semua kan kita berusaha ya, terus ya kita sepenuhnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kalau kita niat baik, insya Allah lah yang terbaik, semesta ngasih yang terbaik juga pada kita gitu, Mas. Lalu Pak, boleh perkenalan dulu Pak Udi? Oh iya, selamat sore Mas Fatul. Terima kasih atas kedatangan Mas Fatul dan tim yang sudi mampir ke kebun saya. Saya Udi Sutiono, asli Desa Ngemplak Lor sini, sekaligus pemilik kebun alpukat yang di sini. Ini di Desa Ngemplak Lor, RT 1 RW 1, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Terus untuk luasan kebun dan jumlah pohon, Pak? Ini untuk luasan kebun 1 hektar lebih 3.000, 1/3. 1/3 kurang lebih. Untuk jumlah pohonnya ada 170-an, Mas. Ini memang enggak semuanya alpukat, Mas. Ini ada jambu citra, ada alpukat, ada lemon, ada pepaya untuk sela-selanya kayak gini. Ya gimana ya, untuk tumpang sari lah, Mas. Kadang alpukat permintaannya bagus, ntar jambu air ada permintaan bagus kayak gitu. Kalau untuk jumlah alpukat berapa, Pak? Alpukatnya tadi, Mas, 170-an. Oh, 170. Iya, 170-an. Jambu air? Jambu air ada 70-an, Mas. Iya, ada 70-an. Usia pohon, Pak? Usia pohon sekarang memasuki pohon keempat, Mas. Sekarang memasuki tahun keempat. Tahun keempat? Iya, 4 tahunnya besok bulan November. 4 tahunnya besok iya. November. Terus untuk jarak tanam? Untuk jarak tanam, alpukat ini 7 meter kali 7 meter, Mas. Untuk yang jambu air? Jambu air sama, 7 meter kali 7 meter. Jadi sama ukurannya. Mungkin bisa diceritakan awalnya kenapa tanam alpukat dan kenapa jenis aligator, Pak? Oh gini, Mas, awalnya dulu deh. Awalnya ini kan kebun ketela nih, kebun ketela. Memang mayoritas petani sini itu nanamnya ketela. Terus waktu itu ya kisaran antara 5 tahun yang lalu harga ketela baru turun dan emang bener-bener jatuh, Mas. Harga ketela jatuh, terus saya sama Bapak ya musyawarah nih, rembukan gimana ini, ada terobosan apa kayak gitu. Terus kebetulan ada temen main, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya saya diajak main di kebun tetangga kecamatan gitu. Di sana ada kebun alpukat, ada durian, ada jeruk, ada ya banyak macam buah-buahan di sana. Terus saya tertariknya pada alpukat, Mas. Yang waktu itu emang harga alpukat emang bagus sih gitu ya.
Terus di sana juga ada bermacam-macam alpukat. Ada aligator, ada markus, ada wina, terus ada kendil, dan saya lupa yang lain-lainnya. Pokoknya banyak jenis yang di sana. Tapi yang saya lihat waktu itu, di antara jenis-jenis alpukat tadi, yang mau berbuah cuma aligator, Mas. Makanya saya mengambil inisiatif untuk menanam aligator gitu. Dan terbukti sudah berbuah untuk aligator. Iya, dan terbukti memang sudah berbuah, Mas, di sini, Mas. Walaupun belum semuanya berbuah, tapi sudah start berbuah dan berbuah kayak gitu, Mas. Untuk panen perdana dulu itu rata-rata buahnya berapa kilo untuk satu buahnya, Pak? Satu buahnya kisaran 8 on sampai 1,2, Mas. Ringnya antara itulah. 8 on sampai 1,2. Kalau rekor terbanyak dalam satu pohon itu berapa buah? Banyak, Mas, itu ada yang lebih dari 100 sampai saya takut sampai saya lepas semua itu, Mas. Banyak, Mas. Itu banyak, iya, banyak. Dan untuk harganya pas Bapak jual bagus, Pak, ya? Waktu itu karena saya lagi kerja, Mas, ya, yang nanganin di sini sama Simbah sama istri saya, terus ada satu lagi temen. Waktu itu dijual harga 25, Mas. Per satu. Kadang iya kan, per 1 kilonya, Mas, ya. Sama 25-an gitu. Siap. Bapak pernah mencicipi aligator di sini berarti kan pasti ya? Waktu itu iya, Mas. Waktu itu ada yang sempat udah tua. Sebelum saya berangkat kerja, ada 1-2 yang tua. Enak, Mas. Iya, bener, enak. Enak ya? Iya. Kalau untuk ada tetangga atau pembeli buah yang pernah review buahnya, pernah, Pak? Maksudnya mengomentari buahnya seperti ini gitu? Ada sih, Mas. Ada, Mas. Ada. Mereka juga bilang enak, Mas, gitu. Iya. Khas aroma alpukatnya ada gitu. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Kalau untuk jambunya, jambu apa, Pak? Jambu citra, Mas. Jambu citra merah itu loh, Mas. Jambu citra. Awalnya kenapa tanam jambu citra, Pak? Awalnya ya ada satu pohon sih, Mas, ada satu pohon itu di depan rumah gitu. Ada emang udah berbuah, udah berbunga dulu sih, berbunga. Terus ada orang yang nyamperin saya gitu, Mas. Ada orang yang nyamperin saya yang mau nanya, mau beli jambu saya. Padahal saya itu nggak pernah, Mas, yang namanya jual jambu itu nggak pernah, Mas. Terus akhirnya orang tadi memaksa untuk beli, ya akhirnya saya jual, Mas, gitu, Mas. Karena dia membeli dengan harga tinggi juga gitu loh, Mas. Terus akhirnya saya inisiatif, oh, jambu citra kok ekonomisnya bagus juga gitu. Akhirnya saya kebunkan itu juga jambu citra, dan akhirnya antara jambu citra sama alpukat saya tanam, saya kebunkan bersama gitu, Mas. Nyoba durian nggak, Pak? Durian ada sih, Mas, tapi cuma ada 3 pohon kayak gitu, Mas. Oh, coba-coba ya? Iya, coba-coba. Setelah coba-coba, barangkali Bapak ada keinginan untuk tanam durian di sini? Lihat nanti yang 3 itu, Mas, nanti hasilnya kayak gimana gitu, Mas. Mumpung ada pelebaran lahan juga, ntar hasilnya gimana ntar. Mungkin bisa disampaikan ini, Pak, suka dukanya berkebun alpukat. Suka dukanya gimana, Mas, ya? Emang sih, Mas, waktu kita nanam alpukat itu pengetahuan tentang alpukat saya bener-bener nggak ada pengetahuan sama sekali. Asal nanam gitu, asal nanam, asal beli bibit, asal nanam, asal dikasih pupuk. Pupuknya pun pupuk mentah, Mas.
belum fermentasi dan lain-lain. Pokoknya nol besar pengetahuan tentang menanam alpukat itu ceritanya. Terus akhirnya ya ada yang mati lah, tapi ya itu memang seleksi alam lah. Kita berpositif thinking aja, gitu aja Mas. Dan terus ada upaya untuk ini ya Pak ya, untuk menyehatkan pohon ini ya. Oh ya jelas Mas, ini kan pengalaman demi pengalaman kan kita belajar dan belajar untuk hasil yang lebih baik gitu Mas. Pengalaman yang menyakitkan apa Pak di dalam budidaya alpukat itu Pak? Pengalaman yang menyakitkan itu melihat pohon alpukat saya mati Mas. Iya. Ada banyak pohon, bisa diceritakan Pak? Mungkin beberapa pohonnya mati seperti apa, karena apa atau gimana? Oh iya Mas, ini ada beberapa faktor Mas yang mati. Yang pertama itu karena angin Mas, musim penghujan, angin kencang, itu ada pohon yang tumbang karena angin Mas, akhirnya roboh dan akhirnya mati. Itu kan udah, kalau udah bicara alam, wah kita juga hanya bisa bersyukur Mas, gitu aja. Mudah-mudahan di kedepan harinya selamat semua gitu Mas. Dan ada juga yang tadi Mas, mungkin yang pada awal mulanya pakai pupuk yang belum difermentasi, ada penyakit mungkin kayak jamur kayak gitu Mas. Tapi itu pun juga sebagian kecil Mas, 1, 2 gitu aja Mas, 1, 3 gitu aja. Nggak banyak. Alhamdulillah masih diridhoi yang maha kuasa gitu Mas. Iya Pak, untuk sistem pengairannya gimana nih Pak? Oh ya, ini kebetulan juga saya niru buka di YouTube itu Mas ya. Sistem tetes Mas. Saya ada tower tandon air di depan rumah sana, melalui pipa bukan pipa Mas, apa ya? Selang plastik itu loh Mas ya, selang plastik. Kemudian pakai drip per pohonnya 1 Mas. Jadi bisa saya pindah Mas, di sisi kanan pohon, sisi kiri pohon, depan pohon gitu Mas. Melingkar pun bisa gitu, bisa saya pindah-pindah Mas. Sistem tetes Mas. Penyiramannya berapa hari sekali Pak? Penyiramannya ini kan 4 petak Mas ya, 4 petak. Ini 4 petak, setiap harinya itu saya bagi 2, 4 petak. Jadi selang 2 hari Mas, 2 hari, interval 2 hari. Itu pun saya cek nanti tingkat kelembapan dan kebasahan tanahnya, saya cek ini perlu continue 2 hari sekali atau bahkan 3 hari sekali, bisa saya cek Mas. Bentar, Mas. Oh, kalau sumber air Pak? Sumber air dari bor Mas. Sumur bor. Dari bor saya pakai sibel, masuk tandon, langsung didistribusikan ke setiap pohonnya Mas, melalui selang drip tadi Mas. Ketinggian tandon tadi berapa Pak? Ketinggian tandon cuma 3,5 meter Mas. 3,5 meter. 3,5 meter ya. Untuk menyirami 1 petak itu berarti sekitar 100 pohon. 1 petak ini 70 pohon Mas. 70 pohon. Iya, 1 petak 70 pohon. Oh iya Pak, ada yang kelewat. Mungkin kan tadi pada bingung ketika Bapak bahkan kerja. Untuk profil, sedikit profil Bapak, untuk kesibukan sehari-hari Bapak apa Pak? Oh iya. Untuk sampingan Mas ya, untuk sampingan saya ini, untuk pokoknya ini ya, berkebun ini. Ya kebetulan saya sebagai pelaut Mas. Oh, pelaut. Saya sebagai pelaut, ya mungkin antara 6-7 bulan saya kerja di laut, terus kemudian pulang gitu Mas. Berarti yang rawat sini siapa Pak? Yang rawat Bapak sama istri yang bantu Bapak, terus ada 1 lagi pekerja gitu Mas. Dan itu apa, untuk instruksi-instruksi semua dari Bapak ya? Sementara iya Mas, saya ngumpulin apa informasi-informasi setelah saya nanam, saya belajar dari internet, saya buka YouTube, terus saya dari jenengan juga, saya belajar kayak gitu. Saya sampaikan ke Bapak, saya sampaikan ke teman saya untuk mengaplikasi apa-apa yang perlu dilakukan dan apa-apa yang perlu tidak dilakukan gitu Mas. Pesan atau apa ya, close statement dari Bapak untuk yang berkebun alpukat atau yang ingin berkebun alpukat? Kalau saya gini ya Mas, semua kan kita berusaha ya, terus ya kita sepenuhnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa.
kalau kita niat baik, insya Allah lah yang terbaik semesta ngasih yang terbaik juga pada kita gitu Mas. Siap. Penutup dari Bapak mungkin? Penutup, tetap semangat, berdoa, insya Allah Tuhan dan semesta memberkati. Terima kasih. Matur suwun, Pak. Terima kasih sama-sama Mas Fatul.